Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Belakangan banyak yang bertanya dan banyak yang mengenang romantisme masa lalu terkait dengan kejayaan Islam. Mereka bertanya, mengapa dulu Islam itu pernah jaya, pernah menguasai peradaban dunia, tetapi kenapa sekarang ini justru terbelakang gitu ya. Pada tahun 2019 di Indonesia ramai kembali membincangkan tentang ini, terkait dengan bersamaan dengan munculnya buku tentang otoritarianisme Islam dan kemunduran yang ditulis oleh seorang Turki ya, sarjana Turki, tapi dia di Amerika, namanya Timur Guru. Kemudian disusul dengan bukunya Mustafa Akyol yang masing-masing diterjemahkan di Indonesia. Nah, dua buku ini membincangkan tentang kemunduran, kenapa Islam ini peradabannya mundur dan kenapa tidak bisa berkembang layaknya negara-negara lain yang notabene ketika kita tinjau secara agama itu bukanlah umat Islam. Tetapi pertanyaan ini sejatinya sudah sangat lama sekali, bahkan di awal abad 20 ya, tahun 1900-an awal, orang Indonesia pernah bertanya saat itu kepada seorang mufti Lebanon yang melalui media majalah namanya Al-Manar. Pertanyaannya itu begini, limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam ini terbelakang sedangkan yang lain, umat beragama lain itu lebih maju. Nah, pertanyaan ini saya kira tidak perlu diulang-ulang, tetapi yang perlu kita highlight, perlu kita perhatikan adalah apa yang menjadi penyebab negara-negara yang mayoritas kalau kita lihat secara agama mereka adalah non-muslim ya. Bahkan kalau ukurannya, standarnya itu adalah kemakmuran, kemajuan, bahkan dulu di tahun 2007 ada buku yang berjudul Society Without God ya, yang diterjemahkan di Indonesia itu judulnya Masyarakat Tanpa Tuhan ya. Buku ini surveinya itu di dua negara ya, ada Swedia dan Denmark ya. Menurut penulisnya, dua negara ini maju sekali secara ekonomi, secara keamanan terjamin, kebersihan sangat dijaga, kemudian kesehatan, kemakmuran ekonomi, di GDP-nya sangat tinggi, indeks kebahagiaan warganya itu sangat tinggi. Tetapi hampir tidak ada di negara tersebut membicarakan tentang agama. Bahkan ketika orang-orang atau masyarakat di sana bicara tentang soal agama, soal Tuhan di muka publik, itu bahkan menjadi sesuatu yang tanda kutip negatif begitu ya. Nah, pertanyaannya tadi kembali di awal, mengapa Islam ini cenderung mundur peradabannya ya. Tentu ya kita harus sadar, apakah negara-negara yang maju itu, yang saat ini maju di barat secara geografisnya, di Amerika atau di Eropa, apakah mereka maju karena agamanya atau mereka lepas dengan agama gitu ya. Saya akan coba kaitkan dengan kenapa Islam ini mengalami begitu, seperti yang mereka sampaikan, mereka katakan Islam itu mundur gitu ya. Nah, karena di sisi lain kalau kita tinjau secara historis, ketika saat itu terjadi adanya patronase, adanya perselingkuhan tanda kutip ya, antara kekuasaan dan intelektual atau ilmuwan atau ulama Islam.
yang saat itu kita tahu kalau misalnya merujuk bukunya Muhammad Abid Al-Jabiri itu adalah Al-Musaqqafun gitu ya, judulnya intelektual. Dan dia itu melihat kasus mihnah yang ditimpa, mihnah yang terjadi pada Muhammad bin Hambal dengan malapetaka yang terjadi kepada Ibnu Rushd ya. Dua orang ini adalah orang-orang yang terkena stereotip negatif ya dari penguasa saat itu. Kenapa? Karena mereka berdua ini orang yang berpikir melampaui zamannya. Nah, begini. Nah, ada tren ketika terjadi perselingkuhan antara agama dan kekuasaan, dalam konteks ini adalah politik, maka yang menjadikan agama ini sebenarnya tidak berkembang, ternyata itu adalah kekuasaan. Karena terkadang berbanding terbalik antara tujuan penguasa dengan tujuan agama. Karena kita tahu tujuan agama itu adalah kemaslahatan, sedangkan tujuan penguasa adalah melanggengkan kekuasaan mereka itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah Islam ini sudah lepas dari tren yang seperti itu? Kalau masih berada dalam kungkungan seperti itu, maka tentu saja Islam tidak bisa berkembang ya. Kita lihat di negara-negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi, atau di negara-negara yang menjadikan Islam ini sebagai agama mayoritas seperti di Indonesia. Ya, mari kita saksikan saja, jangan asal bertanya yang sesimpel itu kemudian memberikan jawaban yang sangat sederhana, ternyata tidak semudah itu ya. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas lebih mendetail bagaimana seperti apa sih dan kenapa sih Islam ini tidak bisa membuat dobrakan atau mendorong, dan bagaimana dalam konteks historis ini ketika ada para pemikir Islam yang ingin menjadikan Islam ini sebagai batu pijakan untuk menuju peradaban yang sangat baik, peradaban yang progresif tentu menurut mereka, kemudian di tengah jalan mendapatkan hambatan-hambatan, baik itu tentangan dari penguasa, tentangan dari kelompok yang punya status quo dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.